Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Hari ini saya akan bahas mengenai precipitation hardening steel. Nah, beneran ini di tangan saya ada golf club head ya, stick golf. Yang club headnya ini terbuat dari stainless steel, tapi bukan seperti yang sebelumnya saya bahas, yaitu precipitation hardening. Mungkin kawan-kawan ada yang belum pernah dengar apa itu precipitation hardening. Jadi ada 3 grup yang dibagi ya. Yang pertama martensitic, yang kedua austenitic, martensitic campur, yang ketiga austenitic gitu ya. Nah, kekerasannya maupun strength-nya itu toughness-nya bisa diatur melalui heat treatment. Jadi heat treatment tambahan. Jadi selain komponen utamanya besi, Fe, nikel, krom, itu ada tambahan 4 komponen lain ya, seperti tembaga, ya, yang ini yang paling sering dipakai ya. Terus molybdenum, terus bisa juga aluminium, bisa juga titanium. Jadi ada 4. Nah, bisa juga masing-masing cuma satu, misalnya hanya ditambahin tembaga doang tanpa 3 elemen yang lain. Tapi bisa juga ditambahin lebih dari 1 elemen gitu. Nah, itu melalui proses heat treatment tambahan akan terbentuk yang namanya precipitation hardening. Jadi ada precipitasi yang membuat kekerasannya naik gitu. Dan enaknya ini bisa diatur gitu. Prof, ini apa ini, besi atau stainless ini? Oh, lihat tampangnya kayak stainless tadi. Iya betul. Ini kawan saya Komjen Putut Eko, Niko Atiam, ini Elvin Lim. Stainless. Ini Yamaha ya, Yamaha Impress, tapi bukan instruksi presiden. Oh iya. Ini buatan Jepang, ya kan? Nah, ada tandanya nih UD plus 2, artinya ultra distance plus 2, artinya tambah 20 meter. Wow, mantap lagi. Kalau pukul ini gitu ya. Nah, ini metodenya pakai investment casting, jadi dicolok pakai lilin. Presisi, ya. Nah, ini stainlessnya bukan 30436, ini 174 pH. pH itu singkatan dari precipitation hardening. Jadi bukan hanya martensit, ada precipitasi lagi. Jadi kekerasannya bisa diatur dari 280 sampai 400 HB, terserah kita maunya gimana. Kita coba nanti. Boleh Bapak ya? Iya, kalau cocok nanti saya beli. Beli juga ya? Oke, thank you. 1, 2, 3, salam kompak. Kompak. Dan ini juga dipakai untuk super alloy yang iron base ya. Contohnya yang itu A286. Itu termasuk super alloy jenis precipitation hardening, tapi austenitic. Nah, waktu itu saya nggak bahas, yang saya bahas super alloy itu hanya 2, nickel base alloy atau cobalt base alloy. Nah, A286 ini ferro base alloy atau iron base alloy. Nah, jadi itu termasuk super alloy juga gitu. Nah, ini akan saya tes untuk buktikan benar nggak ini bahwa ini terbuat dari jenis baja precipitation hardening. Nah, supaya kawan-kawan tidak bosan, biar tahu bagaimana produksi iron club head ya, daripada yang besi ini ya, produksi seperti apa. Kalau di bahasa Inggris itu namanya investment casting. Banyak namanya sih, bisa investment casting, bisa juga lost wax casting. Kenapa disebut lost wax casting? Karena polanya itu terbuat dari lilin. Jadi sekali pakai dihancurin, nanti dibuat lagi gitu. Kalau kita buat 10 ya mesti buat lilinnya 10 buah gitu. Investment casting karena metodenya ditempel sama cetakan selari gitu. Makanya disebut invest, nempel sampai berapa lapis gitu. Terus baru dibakar keras gitu ya. Terus kalau di bahasa Jermannya wax Ausmelverfahren, wax itu wax ya, sama seperti bahasa Inggris wax. Ausmelverfahren kan metode, Ausmel itu artinya keluar, dilebur, dikeluarin gitu. Nah, makanya gitu. Atau kalau orang suka ngomong juga precision casting atau coran yang presisi. Nah, makanya si Jerman juga bilang atau Feingussverfahren. Nah, Feinguss itu maksudnya coran yang presisi gitu. Jadi namanya ini banyak gitu. Kalau di Indonesia sudah lama diproduksi, ada beberapa pabrik lost wax casting atau investment casting ya.
cuman mereka mungkin tidak produksi stick golf. Makanya di sini saya akan kasih lihat kawan-kawan bagaimana proses pembuatan stick golf ini supaya bisa lihat videonya tidak bosan. Saya khawatir kalau saya ngomong teknis terlalu banyak yang sakit kepala dan komplain. Jadi kalau lihat video kan lebih gampang gitu ya. Sampai barangnya jadi terus dipoles. Biasanya setelah jadi barang itu di plating lagi. Jadi ada nickel chrome plating biasanya gitu. Karena untuk supaya performanya bagus, tampangnya lebih bagus gitu. Tapi prinsip kerjanya saya tunjukkan di video ini gitu. Prosesnya dimulai dari wax injection ya, wax injection machine untuk produksi pola lilin ya. Itu cetakannya dari aluminium, cetakan permanen. Jadi dipakai terus-menerus ya. Kalau kita mau bikin berapa banyak ya, kita mesti injeksi sesuai yang kita mau polanya itu ya. Kemudian di assembling ke runnernya. Jadi kalau dicor itu tidak satu-satu, jadi nggak efisien kalau satu-satu. Sehingga kalau saya lihat sih bisa 18 sekali cor. Nah kemudian dikasih primary coating, dilapisin. Nah terutama primary coating itu dikasih yang halus keramiknya supaya permukaannya halus karena itu bersentuhan langsung dengan logam cair. Jadi kalau ada huruf-huruf atau apa jadi tegas gitu. Kemudian dikasih keramik lagi, disiram supaya nempel. Nah sementara di bagian peleburan ini mulai dimasukin materialnya sesuai yang mau dicor jenisnya. Setelah di waxing cetakannya itu sudah hollow, kemudian cairan dituang ya. Nah setelah dituang ditunggu sampai membeku. Setelah membeku kemudian menggunakan vibrator karena keramiknya kena panas sudah getas, dipisahkan antara coran dengan keramiknya ya. Kemudian coran yang sudah dibongkar itu dipotong gate-nya tempat cairan masuk itu, kemudian diamplas di daerah yang bekas dipotong itu supaya licin. Selanjutnya dilakukan proses blasting ya. Jadi permukaannya lebih bersih ya, bebas dari sisa-sisa keramik. Untuk proses selanjutnya pemasangan stick dan lain-lain setting saya tidak bahas di sini. Jenis stick golf ini magnetik ya, 17/4 pH. Jadi dia magnet stick memang nempel magnet. Sekarang kita uji dengan X-ray gun dan kita lihat hasilnya memang 17/4 pH ya. Jadi memang tidak bohong, produsennya benar. Nah ini untuk yang baut ini bahannya dari A286 kita cek. Pertama dengan magnet ya, memang tidak nempel. Padahal itu udah pakai magnet super ya, tapi sama sekali tidak ada magnetnya karena austenitic ya. Kemudian kita lanjutkan pengujian menggunakan X-ray gun nih. Seperti kawan-kawan lihat, hasilnya benar bahwa ini Incolloy A286 austenitic precipitation hardening ya. Yes. I want to ask you, this is my friend Sheikh Mubazir. This is Muhammad, all from India. Yeah. So I just want to ask you, have you heard about the precipitation hardening stainless steel? Have you heard? Yeah. Yes? Yeah. What type? It's like 17.4 pH. Yeah. You know the engine blocks, the big engine blocks. I have not seen it, but Okay. this is for ship, maybe a big one. Yeah, the engine inside the ship. In the ship. Yeah. That is 17.4 pH, 4 nickel and 17 chrome. This is not casting. No, not casting. From block, maybe. From block made. Yeah, that's why I want to tell you, this is the most simple magnetic precipitation hardening because the heat treatment process very simple compared to others. Yes. Because they are another type of austenitic or austenitic. This is more complicated. Yes. But this is the most used. But The most used one. But sometimes in 17.4 pH casting comes. Yes, I know. Yeah. I know. Sometimes the wall part comes with the casting. With the casting also, Yes. same material. Yes, same material comes in casting. And what else you know about the precipitation hardening stainless steel? This Sir, one. I think we use one of the alloys called as 8286. Yes. We buy generally it in the molds form, plate cutting forms, and we supply to the foundries. I mean, it is iron, it has titanium inside it, it is iron nickel alloy, iron nickel and chromium alloy, which is some content of molybdenum and titanium. I think
is very resistant to oxidation. Yes. And it has very good strength capability. Quick resistance, very good. Yes. Yes, you're right. This is the other type of precipitation hardening steel, but this is not magnetic. It is austenitic. Yes. No magnetic. Yes, this is also. Yeah, and this is also belongs to the super alloy. Yes. Oh, Yes. yes. But this is not nickel or cobalt based. This is iron based alloy. Iron. Yes, iron is. Yeah, if you don't know, I tell you. Yeah, it comes with 24 Yeah, it's a nickel. super alloy but iron based. Yeah. That means oxidation surface is very good. Yeah, cracking resistance also good. This is the reason we call also as super alloy. Super alloy. Right. But iron based. Iron based. And you know, 36% nickel. 24 nickel and 1 moly it comes. And 2.3 titanium. Titanium. comes. Yeah, you're right. Yes. Nice. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. 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 Sekali lagi saya cantumkan komposisi kimia daripada yang 3 grup itu ya, dari yang martensitic, contohnya 17,4 pH dan lain-lain, terus austenitic martensitic, terus sama yang austenitic aja, itu ya A286 itu ya. Nah, kita lanjutkan dengan proses heat treatment ya. Prinsipnya sederhana, yaitu solution treatment di sekitar 1020 sampai 1060, kemudian air cooling yang pendinginan udara. Nah, di 17,4 pH ini terbentuk martensitic ya. Setelah itu dilanjutkan dengan proses aging ya. Aging itu mulai dari 360 sampai 480 derajat Celcius, bisa 1 jam, 4 jam sampai dengan 16 jam ya. Jadi kekerasannya terserah yang kita mau gitu. Nah, kondisi seperti ini, waktu kita beli material itu, nanti si supplier bilang, kamu mau kondisinya seperti apa gitu. Nah, supaya kekerasannya tidak terlalu tinggi, bisa dibubut, biasanya orang pesan kondisinya H1150. Jadi sekitar 30 Rockwell gitu ya. Itu masih oke dibubut lah gitu. Untuk A286 ini ada 2 macam solution treatmentnya. Pertama di temperatur 982 derajat Celcius, ditahan 1 jam. Kemudian quenching dengan oli ya, oil quenching, atau di yang kedua ini di 899 derajat Celcius, tahan selama 2 jam, juga oil quenching ya. Setelah itu mendapat austenitic ya, lanjutan dengan proses aging ya. Nah, aging itu bisa range-nya itu dari 704 sampai 760 derajat Celcius, 12 jam sampai 16 jam ditahan ya. Kemudian pendinginan udara ya, air cooling. Nah, kekerasan yang bisa tercapai itu sekitar 300 Brinell. Setelah menonton video ini, kalau kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mendapatkan ilmu logam terapan yang terkini. After watching this video, if you like, don't forget to subscribe and activate your notification bell in order to get the latest applied metal science. Thank you. Bye-bye.